Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan terus semangat untuk belajar. Pada hari ini kita akan mengerjakan latihan soal Bahasa Indonesia kelas 2 Sekolah Dasar tema 7 subtema 1. Kebersamaan di rumah. Berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat. Cerita fiksi disebut juga cerita ... A. Nyata, B. Khayalan, C. Sebenarnya. Jawaban yang benar adalah B. Khayalan. Dongeng merupakan bentuk cerita ... A. Tradisional, B. Modern, C. Masa depan. Jawaban yang benar adalah A. Tradisional. Dongeng diceritakan oleh secara ... A. Tertutup, B. Terlarang, C. Turun-temurun. Jawaban yang benar adalah C. Turun-temurun. Dongeng yang menceritakan kehidupan hewan yang memiliki perilaku seperti manusia adalah ... A. Novel, B. Wayang, C. Fabel. Jawaban yang benar adalah C. Fabel. Fabel termasuk cerita ... A. Fiksi, B. Sebenarnya, C. Sesungguhnya. Jawaban yang benar adalah A. Fiksi. Biasanya, cerita fabel banyak mengandung pesan ... A. Moral, B. Utama, C. Sponsor. Jawaban yang benar adalah A. Moral. Berikut ini yang bukan merupakan contoh fabel adalah ... A. Angsa dan telur emas, B. Anjing dan tiram, C. Malin kundang. Jawaban yang benar adalah C. Malin kundang. Berikut ini yang tidak termasuk ciri-ciri dongeng adalah ... A. Alur ceritanya sederhana, B. Peristiwa dalam dongeng bersifat fiktif, C. Ditulis dengan gaya bahasa formal. Jawaban yang benar adalah C. Ditulis dengan gaya bahasa formal. Perhatikan gambar berikut. Tokoh dalam dongeng di samping adalah ... A. Belalang dan semut, B. Singa dan anaknya, C. Ular dan kancil. Jawaban yang benar adalah A. Belalang dan semut. Perhatikan gambar berikut. Judul yang paling tepat untuk dongeng dengan gambar di samping adalah ... A. Legenda Tangkuban Perahu, B. Lutung Kasarung, C. Malin Kundang. Jawaban yang benar adalah B. Lutung Kasarung. Gambar berikut yang tepat untuk ilustrasi fabel adalah ... Gambar A, gambar B, gambar C. Jawaban yang benar adalah A. Fabel merupakan cerita fiksi. Fiksi artinya ... A. Cerita sebenarnya, B. Cerita bohong, C. Cerita khayalan. Jawaban yang benar adalah C. Cerita khayalan. Jenis dongeng yang menceritakan tentang dewa dan peri adalah ... A. Legenda, B. Mite, C. Sage. Jawaban yang benar adalah B. Mite. Tokoh dalam cerita fabel adalah ... A. Manusia, B. Hewan, C. Dewa. Jawaban yang benar adalah B. Hewan. Perhatikan gambar berikut.
Berdasarkan gambar di samping, tokoh dalam dongeng tersebut adalah titik titik titik. A. Bebek, B. Gagak, C. Kancil. Jawaban yang benar adalah B. Gagak. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Bacalah dongeng berikut, kemudian kerjakan soal nomor 1 sampai dengan 4. Suatu hari, seekor keledai milik seorang petani jatuh ke dalam sumur. Sang petani berpikir apa yang harus dilakukannya. Akhirnya, ia dan para tetangga memutuskan untuk menolong keledai dengan cara menimbun sumur dengan tanah. Awalnya, si keledai tidak berhenti menangis. Tidak lama setelahnya, si keledai berhenti menangis. Ia melakukan sesuatu yang menakjubkan. Si keledai mengguncang-guncangkan badannya agar tanah yang menimpa punggungnya turun ke bawah, sehingga ia dapat berpijak di atasnya. Sesaat kemudian, sumur sudah penuh dengan tanah, sehingga keledai dapat keluar dari dalam sumur. Tokoh utama dalam dongeng tersebut adalah titik titik titik. Jawabannya adalah keledai. Perasaan tokoh utama saat jatuh ke dalam sumur adalah titik titik titik. Jawabannya adalah sedih atau takut. Petani dan para tetangga berusaha mengeluarkan keledai dengan cara menimbun sumur dengan titik titik titik. Jawabannya adalah tanah. Tindakan menakjubkan yang dilakukan tokoh utama adalah titik titik titik. Jawabannya adalah mengguncang-guncangkan tubuhnya. Perhatikan gambar berikut, kemudian kerjakan soal nomor 5 dan 6. Tokoh fabel berdasarkan gambar di atas adalah titik titik titik. Jawabannya adalah serigala dan kelinci. Berdasarkan gambar di atas, tokoh serigala memiliki watak titik titik titik. Jawabannya adalah jahat. Bacalah cuplikan dialog berikut, kemudian kerjakan soal nomor 7 sampai dengan 9. Angsa berkata, "Mau kemana kau, Bebek?" Bebek pun merespon dengan berkata, "Aku mau mencari ikan di sungai." Kemudian angsa memberi pesan kepada Bebek dengan berkata, "Hati-hati, di sana ada buaya, nanti kau bisa dimangsanya." Hal yang dicari oleh Bebek pada penggalan dialog tersebut adalah titik titik titik. Jawabannya adalah ikan. Tokoh yang mengingatkan Bebek agar berhati-hati adalah titik titik titik. Jawabannya adalah angsa. Tokoh jahat dalam petikan dialog tersebut adalah titik titik titik. Jawabannya adalah buaya. Dongeng adalah cerita yang dikisahkan secara titik titik titik. Jawabannya adalah turun-temurun. Tidak ada kata tua untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.